Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan praktik penyusunan teks negosiasi. Teman-teman sudah siapkah untuk menyusun teks negosiasi? Oke, teks negosiasi mayoritas berbentuk dialog yang merupakan percakapan yang dilakukan oleh beberapa tokoh. Dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kepentingan berbeda tentunya. Seperti pada contoh teks negosiasi di pembelajaran sebelumnya, seperti ada yang menjual sepatu, ada yang membeli sepatu, atau ada yang membutuhkan pendanaan untuk renovasi toko, dan ada pihak bank dan sebagainya. Semua tentu memiliki kepentingannya masing-masing. Teks negosiasi berupa dialog dapat pula merupakan konstruksi dari teks yang menjelaskan kegiatan negosiasi. Selain itu, teks negosiasi dapat pula ditulis berdasarkan pengalaman orang lain yang kita simak. Begitu juga pengalaman yang dialami oleh diri kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu per satu. Agar dapat mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi dengan baik dan benar, kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Oleh karena itu, untuk dapat mengonstruksi teks negosiasi yang baik harus melakukan hal-hal seperti yang pertama, menentukan ide pokok dapat diambil berdasarkan pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, menentukan tokoh. Tokoh atau pihak yang bersengketa ditentukan sesuai dengan topik teks, yaitu pihak pertama sebagai pengaju dan pihak kedua sebagai pemberi penawaran. Yang ketiga, menentukan latar. Waktu dan tempat ditentukan berdasarkan profesi tokoh yang dapat mendukung suasana dalam kegiatan bernegosiasi. Yang keempat, menentukan alasan rasional. Penyelesaian masalah dalam negosiasi harus dilakukan secara rasional melalui pertimbangan kedua belah pihak sesuai dengan topik. Yang kelima, mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks negosiasi tidak berada di luar batas. Dan yang terakhir atau yang keenam, kalian dapat mengembangkan isi teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi. Nah, sekarang menyunting teks negosiasi merupakan salah satu cara menganalisis isi dan kebahasaan teks negosiasi, serta menganalisis penggunaan kalimat baku dan tidak baku pada teks negosiasi yang digunakan. Hal ini dapat mendukung kita semakin menguasai materi tentang mengonstruksi teks negosiasi. Mari kita lihat contoh teks negosiasi berikut ini. Pada teks tersebut, kaidah teks negosiasi dapat kita analisis sebagai berikut. Yang pertama, pada teks tersebut, negosiasi dilakukan oleh 3 partisipan, yaitu Salam, Husna, dan Guru. Yang kedua, pada teks tersebut, terdapat perbedaan pendapat, keinginan, dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, pada teks tersebut terdapat kesepakatan yang menjadi ujung dari negosiasi. Itulah tadi beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyunting dan menyusun teks negosiasi. Semoga kalian dapat memahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.